Josu Zigen by Mike Five Host. Ini kalau menurut gua karya anak bangsa dan perlu diapresiasi karena ini seleranya bener-bener vapers Indonesia banget ya, dari segi flavor, TH, manis ya, semuanya ya. Mungkin budgetnya juga ya, ini cukup mendengarkan keluh kesah para vapers Indonesia yang mungkin pengen punya RBA yang ekonomis tapi mewah dan elegan. Nah, ini salah satunya. Dan ini salah satunya adalah RBA AIO ya teman-teman. Jadi mau pakai dot, mau pakai boro, wis mlebu kabeh ya teman-teman. Satu batang rame-rame. Ya, yo, what's up guys, baik lagi dengan gua Skado Champs. Oke, kali ini datang sebuah RBA ya. RBA namanya. Ini adalah RBA karya anak bangsa. Dan ini adalah RBA V2-nya ya temennya. Yang dulu sempat gue bahas, sudah mengeluarkan V1-nya yang cuman support untuk RBA jenis dot gitu ya. Nah, kali ini bener-bener RBA all in one ya. Bener-bener RBA IO karena dia bisa dua lubang. Berarti bukan Salome, Bos. Ya satu. Jatuhnya batang ini ya. Satu batang masuk lubang dua-duanya. Besi maksudnya gini ya guys ya. Trisam. Bukan trisam, maksudnya ini bisa untuk boro, bisa untuk dot gitu maksudnya. Jadi kan batangan ini bisa masuk ke lubang dot, bisa masuk ke lubang boro gitu ya temennya. Doyanan nih. Emang ya mungkin ini salah satu inovasi terbarunya. Dan apakah itu? Ini dia, kita kedatangan Josu Zigen by Mike Five Host. Ini adalah sebenarnya ini Josu RBA V2, tapi nama dia diganti nama menjadi Josu Zigen ya temennya, yang ya tetap jatuhnya Josu V2 sebenarnya ya temennya. Oke, sekarang untuk desainnya ini kita bongkar dulu aja ya temennya. Nah, untuk desain dalamnya itu seperti ini ya. Untuk kotaknya itu ada desain-desain ini, nuansanya masih ke Jepang-Jepangan gitu ya temennya, karena namanya juga Josu nih, kayak agak ke Jepang-Jepangan gitu. Ini bolak-balik sama untuk motifnya. Nah, cara bukanya nih jadi ini kayak ya bener ya, kayak Jepang-Jepangan biasa rumah orang Jepang kan pintunya geser ini ya. Ini geser. Kalau di sini tempat cepat. Kalau ngintip tinggal bolongin pakai ludah ya, Wes. Kan biasanya kalau di film-film itu beda, kayak itu film lebih ke film Cina atau enggak, yang vampir Cina. Beda, Mas. Beda ya, beda. Tapi memang mungkin rumahnya modelnya sama ya. Tapi kan kalau yang Cina tuh masih buka begini ya. Kalau Jepang slide gitu modelnya tentunya. Oke. Nah, kita langsung ketemu sama yang logonya nih ya. Josu Zigen ya temennya. Zigen yang nggak pakai Z ya, J. Zigen ya temennya. Oke. Kita langsungan bongkar aja nih. Nih ya temennya, nih agak gelap ya kalau hitam gini ya. Nih kalau gua keluarin tuh modelnya seperti ini, kelihatan ke sih temennya. Nih ya kayak gini. Nah ini tuh sudah satu set ya temennya. Ini udah sama tanknya dot. Jadi ini kalau dot langsung tinggal dimasukin aja ya temennya. Ini karena settingannya dot. Tapi ini juga bisa digunakan di boro ya temennya. Nanti kita akan set di boro juga ya temennya. Oke, kita lihat untuk perlengkapannya dalamnya. Jadi di dalamnya ini kita mendapatkan apa aja nih ya. Nah untuk di dalamnya kita mendapatkan ini buku panduannya temennya. Ini cara untuk bongkarnya ya si Josu Zigen ini ya. Ini ada cara pembongkarannya dan juga nih ya bolak-balik ini sama. Ini cuma beda bahasanya doang namanya. Ini yang satu ini bahasa Inggris, yang baliknya ini bahasa Indonesia. Karena memang ini karya anak bangsa dan harus buku panduannya memang harus menggunakan bahasa Indonesia namanya. Oke. Nah di sini ada warranty card. Jadi kalau ada apa-apa kalian bisa cek kode otentiknya dan kalian scan di sininya, nanti dia akan mengarahkan untuk after CC kemana ya temennya. Oke seperti itu ya. Nah kita mendapatkan di sini ada air hole-nya juga ya. Jadi ini kalian bisa setting mau menggunakan metode DTL, MTL, semuanya ada di settingannya di air hole-nya ini. Nanti kita akan coba lihat detailnya ya.
Dan di sini ada adapternya juga kalau kalian pengen ganti ke boru. Nah, ini sudah ada chimney-nya. Jadi chimney-nya diganti ya. Karena kalau di dot itu lebih pendek, guys. Jadi chimney-nya itu lebih pendek ketimbang yang di boru gitu ya, teman-teman. Atau lebih lebarnya juga ngaruh juga ya, teman-teman. Nah, di sini juga kita mendapatkan 2 kunci L. Nah, ini kunci L nanti kita cari tahu ya fungsi untuk apa. Dan juga ada baut RBA atau baut posnya di sini ya. Dan juga ada karet-karetnya di sini, cadangannya semua lengkap ya, teman-teman. Oke. Nah, wes ya, kita langsung akan bahas aja nih ya si RBA ini ya, si Josu Jigen ini ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini untuk tangkinya atau si tanknya ini dia menggunakan bahan PC sepertinya. Ini bukan kaca, guys. Ini lebih ke PC. Coba kita cabut dulu ya. Nah, ini untuk tanknya seperti ini. Nah, ini bahannya PC. Untuk cara pengisiannya di sini ada karetnya. Ini kalian bisa buka aja. Nah, kalau mau ngisi tinggal dikucurin liquidnya di sini ya, teman-teman ya. Nah, wes ya. Ini pokoknya untuk dot. Jadi ini bener-bener gripnya semuanya buat dot. Nanti kita pasangin ke dot juga ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini ya untuk RBA-nya ini dia menggunakan bahan SS ya, teman-teman ya. Ini SS warna hitam. Nah, ini chimney-nya untuk cara ngelepasnya ini ternyata di thread ya, teman-teman ya. Nah, diputar seperti ini. Nah, ini chimney untuk dot ya. Emang dia lebih pendek, guys. Kalau chimney yang untuk boru lebih panjang. Nih kita buka dulu ya chimney yang borunya ya. Nah, ini yang untuk si borunya tuh ya. Boru tuh lebih panjang dan kepalanya ini lebih lebar ya, temennya, untuk chimney-nya tuh ya. Perbedaannya seperti itu ya. Kecil sama gedenya itu beda. Nah, makanya kalau kalian mau swipe ke boru harus menggunakan chimney yang boru ya, temennya. Oke. Nah, untuk RBA-nya, cap-nya ya, temennya nih ya. Ini untuk cap-nya tuh modelnya seperti ini, teman-teman ya. Ini enggak dum ya, temennya. Jadi ini kayak cuman siku-siku aja. Dan ini bentuknya tuh kayak pentagon gitu ya, temennya. Ya, ini menggunakan sistemnya pentagon ya, temennya. Jadi kayak nggak ada yang pokoknya semuanya bersisi gitu ya. Kan ini sisinya berarti segi 8, guys ya. Jadi ini ada persegi 8 gitu ya untuk si sisi-sisinya ini ya. Jadi nggak yang bulat gitu ya. Dia bersiku semua lah ya, teman-teman ya. Untuk si capnya ini dia juga menggunakan bahan SS nih ya. Cukup lumayan rapi ya. Bentuknya tuh lebih enak dilihat ketimbang Josu yang pertama, guys. Jadi kalau gua tuh lebih suka yang ini. Terus ini ada logo dari si Josu Jigen ya. Jadi membuat si RBA ini atau capnya ini tuh lebih kayak ke Jepang-Jepangan gitu ya. Terus ini dapetnya warna hitam lagi ya. Oke. Nah, di sini untuk posnya, ya, ini decknya cukup lumayan lebar ya, temennya. Ini kalau menggunakan coil ukuran 3 mili ini masih muat, guys. Dan juga dia menggunakan bahannya ini tembaga ya, temennya. Ini gold plated, jadi tembaga yang sudah dilapisin gold plated gitu. Jadinya seperti ini ya. Oh, ini harus menggunakan kunci L, guys, untuk baut posnya ya, dan juga dia modelnya single seperti ini. Nanti kapasnya akan nyelip ke sini ya. Kapasnya itu akan nyelip ke paritnya sini atau ke chambernya sini. Nah, nanti baru ditutup capnya gitu ya, temennya. Oke, guys. Dan di sini di bawahnya ini sebenarnya bukan air hole, guys. Ini yang bulat ini tuh apa ya? Sebagai pemanis saja kayaknya ya, temennya. Karena dia itu jatuhnya air hole-nya tetap bottom air hole, guys. Jadi dia air hole-nya tetap di bawah. Nah, ini kan kalau pin dot kan dia agak ngeper gitu ya. Nah, ini lubang-lubang ini tuh supaya sebagai jalan masuknya udara, guys. Jadi pinnya di sini, jadi masuknya lewat sela-sela sini ya, baru ke air hole ke tengahnya situ ya, temennya. Dan ini air hole yang kepasangnya di 4,0 ya, temennya. Nanti kita akan coba jelasin dulu. Di sini tuh air hole itu ada 5 totalnya berarti. Yang kepasang kan yang 4,0. 4,0 berarti DTL, temennya. Nih, kalau kalian mau MTL bisa juga. Nah, di sini tuh ada 4 ukuran lagi. Nih ya, ini ada 4 ukuran lagi. Yang ini di 2,0 untuk air hole-nya, ini di 3,0, ada 2,5 dan juga ada 1,0 ya, temennya. Jadi kalau kalian pengen MTL-an ya lebih baik kalian menggunakan air hole yang 1,0 ini, temennya. Dan juga kalau pengen RDL ya 2,0 atau 2,5. Nah, kalau mau DTL sebenarnya startnya dari 3 ke 4 ya, temennya. Jadi tergantung kalian mau pakai yang mana. Nah, ini karena 4 kegedean, gue biasanya kalau RBA itu biasanya palingnya yang 2,5. Walaupun DTL ya tetap pakainya yang 2,5. Ya, ini gue akan ganti menggunakan yang 2,5. Nah, ini juga ya, temennya. Ini adalah cara untuk kalian pengen rubah dari mode dot ke boru. Oke, ini kan ada gripnya ini ya. Ini sebenarnya fungsinya nggak cuman untuk lubang angin doang, guys. Ini bisa diputar, guys ya. Jadi kalau kalian mau ngelepas dari si posnya ini ke bawahnya ini, jadi ini harus dicopot. Kalau kalian menggunakan boru, ini kalian tinggal putar aja, guys. Tuh, diputar. Ya, jadi kalian nggak usah pakai kunci-kunci lagi. Putar sampai kendor, guys. Nah, kalau diputar, nah ini bisa dicopot, guys. Nah, ini baru nanti akan kalian bisa menggunakan boru ya. Jadi kalau kalian menggunakan boru, yang bawahnya ini udah nggak kepakai lagi, guys ya. Ini karena khusus untuk dot aja. Oke, jadi ini kalian copot. Nah, ini bahannya juga lumayan berat, guys. Menggunakan bahan SS juga ya untuk bottomnya ini ya. Nah, ini juga menggunakan gold plated tadi ringnya ini. Dan di sini ada nomor serinya juga. Ini gua mendapatkan nomor seri yang 234. Loh!
234 ini banyak loh guys ya. 234 tuh ada konvensional. Nah, 234. Sokam. Ya, satu lagi organisasi sih. Ya udah pokoknya itulah ya teman-teman. Kalian pikir sendiri aja lah ya. Oke, nah ini gua akan ganti ini ya teman-teman. Si pin air hole-nya ini kita coba putar aja. Nah, ini diputar. Ya, kita akan ganti yang 4 mili ini menjadi 2,5. Ini diputar. Nah, ini kita ganti ke yang 2,5 guys. Nih, jadi pasang, putar lagi. Oke ya, wes ya, seperti itu ya. Jadi gampang ya ganti air hole-nya ini. Nah, di sini untuk kutub positifnya ada di sebelah sini. Ya, ini adalah kutub positif dan ini adalah kutub negatifnya temennya. Jadi jangan sampai ketukar ya temennya. Oke, wes ya seperti itu. Nah, ini juga ada adapter lagi. Kalau di boru mungkin dikasih ini kali ya. Ya, ditutupin gini loh guys. Nah, jadi ini tadi kan bareng sama si chimney-nya ya. Nih ya, nih kayak ada insulator nih, bahannya kayaknya menggunakan PIK ya temennya. Ini bahan PIK karena warnanya juga warna-warna PIK, terus ini keras guys. Ini bahannya PIK bukan PC ya temennya. Nah, ini harus diputar dulu ke sini. Nah, ini yang nanti akan menjadi adapter di borunya temennya. Jadi gitu ya. Kalau mau coiling ini nggak usah pakai adapter lagi. Jadi begitu kalian lepas si ininya, si bottomnya ini bisa langsung masuk ke mod ya temennya. Nah, kalau kalian mau menggunakan dot juga, kalau kalian mau coiling ya ini harus dicopot juga guys. Nah, yang ini bisa masuk langsung ke mod. Nah, ini gua menggunakan VII. Nah, ini kita puter. Nah, ini udah langsung bisa ya temennya. Jadi nggak usah pakai adapter lagi ya. Wes, setelah seperti ini kalian tinggal coiling aja ya. Oke, kita langsung akan coiling aja temennya. Nah, seperti apakah? Kita langsung siapkan dulu si coilnya guys. Oke, jadi gua akhirnya menggunakan coil baby alien ya temennya. Ini 2,5 mili. Gua tadinya pengen menggunakan 3 mili tapi gua mau cari aman aja. Jadi gua akan menggunakan yang 2,5 mili ya temennya. Oke, kita coba bongkar dulu si baut pose ini ya temennya. Nah, ini tadi kan ada kunci L dalam sini. Ini udah gua buka satu ya. Ini jadi ternyata ukurannya sama ya baut kunci L-nya. Kita buka dulu untuk si baut pose guys. Nah, ini udah kebuka ya untuk baut pose. Nah, ini udah langsung tinggal pasang aja si coilnya. Nah, ini gua sarankan kalian menggunakan coil yang kidal guys. Kalau misal nggak kidal kayak gini, ini kan nggak kidal nih. Dia itu harus pasangnya dari atas ya. Jadi kakinya harus dari lewat atas. Tapi kalau kalian mendapatkan coil yang kidal, itu kalian bisa model yang terbalik seperti ini. Dan itu lebih enak loh coilingnya. Nah, ini dia harus dari atas. Coba ya, kita coba dulu ya intinya ya. Oke, ini udah kita kencengin ya. Untuk si posnya nih ya, kita coba lurusin dulu coilnya guys. Ini emang kalau nggak kidal agak susah guys masuknya guys. Ini gua saranin kalian sebelum coiling ya, kalian pastiin dulu bentuk posisi kaki coilnya ya temennya, supaya nggak agak susah ini. Ini gua juga nggak tahu dia ngasih posisi si pose kenapa terlalu ke bawah. Harusnya dari tengah aja udah enak guys. Nah, ini posisinya dari settingan gua naikin sedikit ke atas ya guys ya. Jadi nggak setara sama si pos kanan kirinya, dia agak naik ke atas ya coilnya. Jadi agak overload sedikit lah atas ya, seperti itu settingnya. Karena kalau gue ratain tuh terlalu ke bawah guys. Udah seperti ini ya. Ini udah lurus, kita potong dulu kakinya. Oke, setelah seperti ini kita langsung akan dry burn dulu ya temennya. Ini kita dry burn di 35 watt aja ya. Pelan-pelan lah kita dry burnnya. Nah, ini udah matang sempurna ya temennya. Coba kita lurusin dulu lagi. Nah, udah sempurna. Kita akan coba wicking guys. Oke guys, jadi ini kapasnya gua akan Scottish dulu ya temennya. Nih, jadi biar performanya itu lebih oke lah gitu ya. Kita Scottish dulu, nanti kita gulung. Oke, kita pasangin ya untuk kapasnya. Nah, kita tinggal tetesin liquid. Kita akan tetesin menggunakan si taro montok ini ya temennya. Nih, kita tes dulu. Nah, oke, kita coba tes firing dulu. Ini kita mendapatkannya resistennya di 0,30 ya, atau 31. Kita coba di 50 watt, tes dulu ya. Nih, 1, 2, 3. Nggak terlalu meletek ya kapasnya nih kayaknya. Oke, tapi nggak apa-apa. Oh. Nah,
lumayan cukup ngebul nih guys. Oke, wes ya, kita rapiin dulu kapasnya. Yang penting di pas chambernya itu jangan terlalu tipis guys, takutin terembus ke dalam leaking guys. Nah di chambernya itu kalian harus kebekin gitu. Jadi kapasnya tuh, nah ini ya posisi chamber ini kapasnya harus full gitu ya. Jadi begitu ditutup cap, dia itu nggak yang tipis. Kalau tipis terlalu banyak liquid yang masuk, nanti dia masuk ke air hole tengah, bocor guys. Wes ya, nih kita tutup dulu. Kita pasangin ke dot dulu aja. Ya, nanti kita baru ke buru ya. Nih kita pasangin yang chimney-nya dot. Oke, ini depan belakangnya bebas guys, mau yang mana aja. Oke, nah posisinya tuh kapasnya seperti ini ya teman-teman. Jadi harus kelihatan tebel gitu ya, nggak usah sampai overload keluar, tapi seenggaknya di lubang itu tebel gitu ya. Oke, kita copot dulu. Nah, setelah seperti ini kita pasangin ke sini ya. Nah, ke decknya dulu yang ini deck dot ya. Ini fungsinya gini guys, ini sebenarnya ya fungsi yang bawah ini. Ini kalau terjadi seperti ini ya, ini kan nggak pas nih ya, rada lengse gitu ya. Nah ini kalian kendorin dulu. Nah setelah kendorin, ini udah kalian pasin, kalian pegang, ini kencengin guys. Nah ini udah lurus ya temennya. Nah ini udah lurus seperti ini. Nah ini baru kita tutup ya. Selongsongnya logonya di depan. Nah logo di depan, kita tutup si borotengnya. Kok boroteng, dotengnya mesti ya. Oke, wes ya, seperti ini ya. Nih kita pasangin ke dot guys. Nah ini udah gua siapin dotnya. Nah ini kalau mau masukin ke decknya dot, ini gampang banget guys, terus tinggal didorong aja. Nah, ya ini udah kita pasangin ke dot ya. Nih coba kita tutup dulu titiknya. Nah, sekarang kita tes firingnya temennya nih. Tuh 2, 3. Wah, lumayan lah ya. Lumayan meletek, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gue udah tahu ya kalau di dot itu gimana. Kita copot lagi guys. Kita akan pindahkan ini ke buru ya temennya. Nah, ini sebenarnya ini challenge-nya ya temennya. Yang biasanya dia habitatnya di dot, kita taruh di buru. Apakah dia maksimal juga ya untuk performanya ya temennya? Oke, kita pretelin lagi. Gak apa-apa, kita pretelin terus aja guys. Kita pretelin. Oke, nah posisinya seperti ini ya temennya. Kalau diburu tuh ya sudah terpasang bawahnya dan chimney-nya tuh udah terpasang dengan sempurna. Oke, kita tutup dulu nih kacanya. Wah, ganteng guys. Dia tuh mau di dot sama diburu sepertinya oke, ganteng semuanya ya temennya. Oke, nah kita akan pasang menggunakan Sun IO Panda ya temennya. Oke, kita pasangin dulu nih. Setelah seperti ini, plasnatnya kita masukin. Nah sudah terpasang, kita pasang drip tip ya temennya. Oke, ini udah terpasang, kita nyalain. Dapatnya 0,33 ya. Kita tes ya kriuknya ya. Tuh 2, 3. Gua gak mau ngomong komentar apa-apa, kayaknya diburu lebih kenceng gitu ya temennya. Coba kita isi liquidnya. Oke, kita tes lagi. Oke, kita tutup dulu panelnya. Nah, wis ganteng ya temennya. Ya, oke ya, kalian ya. Nah, ini udah terpasang, udah nyala. Kita akan coba tes puffnya, gimana experience-nya kalau ini diburu. Oke, sebelum itu kita akan beresin dulu si mejanya guys. Ini udah kita beresin, kita saatnya akan coba ya. Ini untuk performa RBA, yaitu Josu Chicken ya, by Vape House ya. Kita akan coba tes namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Jadi seperti ini ya experience-nya. Tadi kan gue sempet tes ini menggunakan si Dot ya, terus gue ganti ke Boro. Kalau menurut gue perbedaannya cuman dari segi device aja. Jadi dari segi si IO-nya ya, atau si modnya, bukan karena RBA-nya guys. Kalau RBA rata-rata di Dot sama di Boro hampir sama guys untuk flavor gitu-gitu ya. Cuman bedanya di powernya aja. Kalau di Boro kayaknya dia lumayan cukup lebih powerful gitu ya. Kalau di Dot tadi powernya tetap kenceng, tapi kalau menurut gue dengan watt yang sama dia agak kurang sedikit lah ya temennya, tapi nggak masalah. Untuk si RBA nya dia tetap masuk ya, mau di Dot mau di Boro dia tetap cocok guys. Tapi lebih plusnya lagi kalau kalian menggunakan Dot, si tanknya itu nggak usah kalian beli-beli lagi ya, jadi udah satu set kalian tinggal masukin ke Dot ya. Nah kalau ke Boro kalian harus menyediakan si Boro tanknya lagi, atau kalian harus beli terpisah gitu ya, jadi modalmu rodok lumayan ya temennya. Apalagi ya kalau misalnya budgetnya rada seret ya, mending ya. Nah, mending pakai klon. Ya, pakai klon juga nggak salah guys. Sebenarnya ya kalau tergantung ya kalian budget itu seberapa. Kalau misalnya kalian pengennya Boronya doang, misalnya udah beli ininya RBA-nya agak mahal, terus kalian pengennya Boronya yang ekonomis ya, kalian bisa menggunakan yang klon dulu sembari nabung guys ya untuk beli yang oten ya temennya. Oke, jadi seperti itu ya temennya. Nah, kalau untuk dari segi flavornya, kalau dari segi flavornya, ini kayaknya dari settingan tinggi rendahnya coil ngaruh guys. Kalau ini gua agak naikin di tadi ya, kalian udah lihat ya, di lebih ke atas sedikit dari posnya. Nah itu kalau menurut gua dia agak lebih sedikit manis guys. Ini menurut gua RBA-nya lumayan cukup manis ya. Ini karena mungkin settingannya. Kalau kalian pengen nggak manis, mungkin agak diturunin sedikit lah ya, supaya dia tuh nggak terlalu ngebus manisnya. Nah kalau untuk dari segi flavornya, dia tetap multi layer ya, pecah layer. Dia tetap lumayan, detail-detail layer itu terbaca semua. Nah, untuk TH-nya, kalau menurut gua kalau kalian pengen TH yang lebih kenceng, kalian bisa menggunakan air hole-nya yang di 3 mili atau di 4 mili ya, supaya lebih ngebus TH-nya. Nah, karena gua tadi pakai air hole yang 2,5, jadi TH-nya agak sedikit meredus ya temennya. Oke, kalau dari segi panas, ini cukup lumayan redus, dia nggak panas dari tadi gua firing ya, karena mungkin bodinya yang SS terus ditambahin cat warna hitam yang membuat si panasnya itu agak keredus ya temennya. Untuk si RBA-nya ini kita tes lagi ya. Yang lebih terpenting lagi, ini speedbacknya nggak sampai ke minum ya, liquidnya temennya. Jadi speedbacknya nggak ada ya, jadinya membuat si RBA ini kalau disedot tuh nggak nyiprat-nyiprat ke mulut gitu ya. Walaupun kalian sedot TTL nggak banjir di mulut lah intinya si liquidnya temennya. Itu yang mungkin yang mereka membuat si capnya, makanya dia menggunakan sistem apa? Heksagonal ya. Heksagonal ya tadi ya, heksagonal bukan pentagon ya. Yang ngomong pentagon siapa tadi ya? Walah, lu nggak usah ya, pentagon. Iya pentagon. Padahal itu heksagonal. Maksudnya itu heksagonal itu untuk mereduksi peletakan-peletakan itu supaya nggak naik gitu ya temennya. Jadi kayak membentengi lah gitu. Dan juga kalau menurut gua ruangan di dalam posnya itu cukup pas. Jadi yang membuat flavornya itu bener-bener fokus ke atas semua guys. Ini good guys. Ini kalau menurut gua, kalau kalian pecinta misalnya bang mau cari RBA yang manis, ini salah satunya ya, karena ini bisa kalian setting lumayan cukup manis gitu ya temennya. Wes, ini kalau menurut gua karya anak bangsa dan perlu diapresiasi karena ini seleranya bener-bener vapers Indonesia banget ya, dari segi flavor, TH, manis ya, semuanya ya. Mungkin budgetnya juga ya, ini cukup mendengarkan keluh kesah para vapers Indonesia yang mungkin pengen punya RBA yang ekonomis tapi mewah dan elegan. Nah, ini salah satunya. Dan ini salah satunya adalah RBA AIO ya teman-teman. Jadi mau pakai Dot, mau pakai Boro, wis mlebu kabeh ya teman-teman. Satu batang rame-rame ya, lubangnya ya, banyak, batangnya satu ya. Jadi terus tenang no hatimu, kalian kalau mau tes langsung aja, karena ini adalah opini gue teman-teman. Untuk si RBA ini pemasangannya tadi agak sedikit rumit kalau kalian menggunakan coil dengan basic kaki yang di atas ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya kakinya kidal di bawah, nah itu lebih gampang untuk cara pemasangannya. Nah kalau misalnya kalian bener-bener ribet banget, kalian bongkar aja ya. Misalnya yang tadinya udah jadi nih, misalnya baby alien udah jadi 3 mili atau
mili. Kalian bongkar, kalian gulung ulang supaya pas masang di pose itu lebih mudah lagi ya temennya. Oke, wes seperti itu aja ya temennya. Untuk menurut gua ini pokoknya kalian beli pasang wes langsung enak ya temennya. Gak usah yang ribet-ribet nyeting-nyeting, wes langsung tinggal setting naik turunin koilnya udah jadi ya temennya. Oke, seperti itu ya temennya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalian jangan lupa untuk jabret, di like, di share, jangan lupa untuk di subscribe, dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng sebelah kanan untuk notifikasi video selanjutnya. Sekian dari gua, sekian dari pada website.